Suatu hari, dua orang gadis bernama Jess dan Caroline berniat untuk menghadiri sebuah festival. Mereka berdua pun lantas menuju ke pinggir jalan untuk menunggu jemputan dari salah satu teman mereka. Namun saat Caroline membuka ponselnya, ternyata temannya tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa datang untuk menjemput mereka. Mengetahui hal tersebut, Caroline lantas menyarankan agar mereka mencari tumpangan menuju ke arah festival. Namun, sudah hampir 1 jam mereka belum juga mendapatkan tumpangan. Sampai pada akhirnya, Jess yang berdiri agak ke tengah jalan hampir ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Lalu, mobil tersebut pun berhenti. Caroline yang melihat hal tersebut lantas menuju ke arah mobil untuk marah-marah. Terlihat ada dua orang pria di dalam mobil tersebut. Yang sedang menyetir ini bernama Thomas, dan yang ini bernama Fred. Fred pun lantas meminta maaf pada Caroline. Lalu Fred bertanya, kemanakah tujuan Caroline? Caroline pun berkata bahwa mereka sedang mencari tumpangan untuk menuju ke tempat festival. Lalu Fred pun menawarkan diri untuk mengantar mereka berdua. Awalnya Jess menolak, dikarenakan menurut Jess, para pria tersebut bukanlah orang yang baik. Namun karena Caroline terus memaksa, Jess pun akhirnya nurut saja. Dan mereka pun akhirnya berangkat menuju festival. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah minimarket untuk mengisi bensin. Terlihat Jess dan Caroline yang sedang berada di toilet, sedang berdandan semenarik mungkin. Dikarenakan Jess dan Caroline terlihat mulai menyukai dua pria yang mengantar mereka tersebut. Di minimarket, terlihat Fred dan Thomas sedang mencari cemilan dan juga minuman. Tidak selang berapa lama, Jess dan Caroline pun menghampiri mereka dengan memakai pakaian yang sangat menggoda. Dan setelah membayar, mereka pun lantas kembali melanjutkan perjalanan. Karena cuaca sedang hujan dan pastinya sangat dingin, Fred dan Jess yang berada di kursi belakang langsung melakukan percocok tanaman dengan gaya freestyle. Namun karena Fred terlalu barbar, Jess pun berteriak kesakitan. Caroline yang mendengar Jess kesakitan lantas berusaha memukul Fred agar Fred menghentikan aksinya. Karena Caroline memukulnya dengan barbar, ia tidak sengaja mendorong Thomas yang sedang menyetir. Alhasil, Thomas yang kehilangan kendali atas mobilnya menabrak sebuah mobil yang berada di depannya. Dan kecelakaan pun terjadi. Terlihat mobil Thomas terbalik di dalam hutan, sedangkan mobil yang ia tabrak terbalik di sebuah bukit berbatu. Caroline yang sadar dari pingsannya lantas berusaha membuka kaca jendela mobil, namun ia hanya berhasil membuka sedikit saja, karena sepertinya kaca tersebut tersangkut sesuatu. Caroline yang masih dalam kondisi terbalik pun terus berusaha membuka kaca mobil tersebut secara manual, namun tetap saja tidak berhasil. Lalu terlihat Caroline mulai batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Caroline pun lantas mencoba membangunkan Jess yang masih pingsan. Setelah Jess sadar, ia lantas menuju ke arah Caroline, lalu berusaha membuka sabuk pengaman yang menjebak Caroline. Namun Jess tidak berhasil membukanya karena kuncian sabuk tersebut sangat keras. Jess pun lantas bertanya pada Caroline, di mana Fred berada? Caroline pun menjawab bahwa mungkin saja Fred telah terlempar keluar dari mobil. Lalu Caroline menyuruh Jess untuk membangunkan Thomas, namun Thomas tak kunjung bangun juga. Jess pun lantas mencoba untuk membuka kaca belakang mobil. Namun, Jess tidak mampu membukanya lebih lebar lagi, dikarenakan kaca mobil tersebut cukup tebal. Caroline pun lantas mulai menyalahkan Jess, dikarenakan kecelakaan ini terjadi gara-gara Jess bercocok tanam dengan Fred. Jess yang tidak mau disalahkan pun lantas mengatakan bahwa ia dari awal tidak ingin menumpang mobil tersebut. Namun Caroline lah yang terus memaksanya, dan perdebatan mereka berdua seketika berhenti saat asma Caroline tiba-tiba kambuh. Jess yang melihat hal tersebut lantas berusaha untuk mencari inhaler milik Caroline. Saat Jess masih mencari inhaler milik Caroline lantas mengisyaratkan pada Jess agar Jess mau menusuk tenggorokannya menggunakan pensil, agar ia bisa bernafas. Dengan berat hati, Jess pun lantas melakukannya. Setelah tenggorokan Caroline terbuka, Jess yang telah menemukan inhaler milik Caroline langsung memberikannya kepada Caroline. Alhasil, Caroline pun berhasil bernafas kembali. Jess yang melihat darah dari leher Caroline terus mengalir, langsung mengikatnya menggunakan kain yang ia temukan di mobil tersebut.
Tidak selang berapa lama terdengar suara Fred yang berteriak minta tolong. Terlihat dada Fred tertusuk ranting pohon, sedangkan kakinya mengalami cedera yang cukup parah. Fred pun lantas mendorong sebuah kotak perkakas ke arah Jess, berharap Jess bisa keluar dari mobil menggunakan perkakas tersebut. Dari dalam mobil, Jess berusaha memecahkan kaca mobil menggunakan perkakas yang diberikan Fred, namun usaha Jess tersebut tidak berhasil. Keadaan pun menjadi lebih buruk ketika kabel listrik yang berada di atas mereka mengalami konsleting dan menimbulkan percikan api. Dari luar mobil, Fred yang nyaris terkena setrum bertanya pada Jess mengenai keadaan Thomas. Jess pun mengatakan bahwa Thomas masih belum sadar dari pingsannya. Jadi, ia belum bisa memastikan apakah Thomas mengalami cedera atau tidak. Mendengar hal tersebut, Fred pun lantas berkata bahwa sebenarnya mobil tersebut bukanlah mobil mereka, melainkan mobil pelanggan mereka. Karena sebenarnya Thomas dan juga Fred adalah seorang tukang parkir di sebuah pelabuhan. Jadi, orang-orang yang hendak mengirimkan mobilnya ke luar negeri biasanya menaruh mobilnya terlebih dahulu ke tempat kerja Fred dan juga Thomas, dan besoknya akan langsung diambil oleh kapal kargo. Namun saat Fred melihat ada mobil yang sangat keren datang, Fred yang merasa bosan lantas mengajak Thomas untuk sejenak berjalan-jalan menggunakan mobil tersebut. Mereka pun tidak lupa mengganti plat nomor mobil tersebut terlebih dahulu agar bisa mengelabui sang pemilik apabila nanti ketemu di jalan. Namun saat Thomas dan Fred baru saja memacu mobil tersebut, mereka malah bertemu dengan Jess dan Caroline. Alhasil mereka pun sekarang mengalami kejadian seperti ini. Mendengar hal tersebut, Jess dan Caroline pun merasa sangat kecewa. Singkat cerita, Caroline yang sedari tadi berusaha melepaskan sabuk pengaman yang mengikatnya, akhirnya berhasil terlepas. Namun kakinya malah justru terjepit di bagian bawah kursi. Ia pun terus berteriak kesakitan. Jess pun lantas mencoba membangunkan Thomas, berharap bisa membantu melepaskan kaki Caroline yang terjepit. Setelah Thomas sadar, ia lantas berusaha membuka jendela pintu dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Alhasil, ia pun berhasil keluar dari mobil tersebut. Thomas pun lantas mencari keberadaan Fred, namun ia malah terus diserang oleh kabel listrik yang masih mengeluarkan arus listrik. Setelah Thomas berhasil menaklukkan kabel tersebut, ia pun lantas menuju ke arah Fred yang sedang pingsan, lalu membangunkannya. Setelah Fred bangun, Thomas lantas membantu Fred untuk mencabut ranting pohon yang tertancap di dada Fred. Setelah ranting tersebut berhasil dicabut oleh Thomas, Thomas pun lantas membantu Fred untuk berdiri dan segera pergi dari tempat tersebut. Namun, Fred yang menyadari kalau Thomas tidak ingin menyelamatkan para gadis yang ada di dalam mobil, lantas mengatakan bahwa ia harus tetap mengeluarkan gadis-gadis tersebut dari mobil. Thomas pun mengatakan bahwa sebentar lagi pasti akan ada orang yang datang untuk membantu para gadis tersebut, dikarenakan mobil tersebut telah dilengkapi dengan alat pelacak. Thomas pun menambahkan jika ia dan Fred tidak segera pergi dari tempat tersebut, sudah pasti mereka akan segera ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pencurian mobil. Namun, Fred tetap bersikeras untuk menyelamatkan para gadis itu terlebih dahulu. Thomas yang kesal pun lantas bertanya pada Fred, siapakah pemilik mobil tersebut? Mengapa mobil tersebut memiliki kaca anti peluru dan juga alat pelacak yang sangat canggih? Fred pun menjawab bahwa ia tidak tahu, karena saat itu ia yang sedang terpana dengan kerennya mobil tersebut, lupa meminta tanda pengenal pemilik mobil tersebut. Fred pun menambahkan bahwa hal tersebut kini sudah tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah segera mengeluarkan garis-garis tersebut dari mobil, lalu segera pergi dari tempat tersebut sebelum sang pemilik mobil bersama polisi datang menghampiri mereka. Fred yang melihat ada beberapa flare di dekat mobil tersebut, lantas mengambilnya dan menyalakannya. Setelah itu, ia pun mulai mencari cara agar bisa mengeluarkan para gadis dari mobil tersebut. Di jalan, terlihat ada mobil polisi yang datang. Polisi tersebut lantas turun dari mobil untuk mengecek keadaan. Namun tidak selang berapa lama, datang mobil menghampiri polisi tersebut. Pengendara mobil tersebut mengaku pada polisi bahwa ia adalah seorang anggota FBI. Polisi yang agak tidak percaya langsung mencoba menghubungi kantor pusat polisi. Namun sial, saat polisi tersebut sedang melaporkan keadaan yang ia hadapi, tiba-tiba pria yang mengaku anggota FBI tersebut langsung menembak kepala polisi tersebut sampai tewas. Di tempat Thomas dan Fred, mereka membuka koper yang ada di sekitar mobil, bertujuan menemukan sesuatu yang bisa membantu para gadis keluar dari mobil tersebut. Terlihat Thomas menemukan sebuah pistol yang langsung ia sembunyikan di celana belakangnya. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba mobil yang tadi mereka tabrak jatuh ke tempat mereka berada. Thomas pun lantas menghampiri mobil tersebut, dan ia mendapati penumpang mobil tersebut telah tewas semua. Thomas yang merasa sangat bersalah, lantas mengangkat salah satu mayat tersebut berniat untuk menyelamatkannya. Fred pun lantas mencoba menenangkan Thomas dengan mengatakan bahwa yang Thomas bawa itu adalah mayat. Thomas yang mendengar hal tersebut lantas menaruh kembali mayat tersebut.
Thomas yang merasa sangat bersalah pun hanya bisa terduduk dan bersedih. Sedangkan Fred yang sedang duduk di sebelah mobil menyadari bahwa bahan bakar mobil tersebut telah mengalami kebocoran. Mendengar hal tersebut, Thomas justru mengambil sebatang flare dan berniat untuk membakar mobil tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan barang bukti dan melepaskan diri dari tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Thomas pun mulai membakar mobil tersebut. Tidak selang berapa lama, datang helikopter menghampiri mereka berdua. Saat Thomas dan Fred memohon bantuan dari helikopter tersebut, tiba-tiba salah satu penumpang helikopter tersebut langsung menembaki Thomas dan Fred dengan sangat brutal. Alhasil, Thomas pun terkena tembakan sampai tewas. Setelah Thomas tewas, helikopter tersebut mengarahkan tembakannya ke mobil yang tadi ditabrak oleh Thomas sampai meledak. Namun sial, tanpa sengaja baling-baling belakang helikopter tersebut malah tersangkut kabel listrik. Alhasil, helikopter tersebut pun jatuh dan meledak. Fred yang melihat hal tersebut langsung pingsan. Sedangkan mobil yang di dalamnya ada Jess dan Caroline terhempas jatuh ke laut. Hal itu dikarenakan ledakan kedua yang terjadi pada mobil korban tabrakan tadi. Singkat cerita, terlihat Jess berhasil keluar dari mobil tersebut, sedangkan Caroline masih terjebak di dalam mobil. Setelah Jess menepi, ia langsung menyalakan sebatang flare, bertujuan untuk meminta bantuan pada siapapun yang melintas di tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, ia dihampiri oleh orang yang mengaku sebagai petugas FBI tadi. Petugas tersebut bukannya menolong Jess, ia malah justru berniat untuk membunuh Jess. Ketika petugas tersebut hendak menembak kepala Jess, tiba-tiba Fred datang dan melemparkan batu ke kepala petugas tersebut. Alhasil, Jess pun berhasil lari dari tempat tersebut. Sedangkan Fred harus kembali pingsan karena ditembak oleh petugas FBI tersebut. Melihat Fred telah tumbang, petugas tersebut lantas kembali mengejar Jess. Alhasil, Jess pun berhasil tertangkap kembali. Namun, saat Jess hendak dibunuh dengan cara dicekik, Jess berhasil meraih sebuah ranting yang langsung ia gunakan untuk menusuk leher petugas tersebut sampai tewas. Setelah itu, Jess kembali ke tempat Fred berada. Di sana, Fred meminta maaf pada Jess dan ia berjanji akan menebus semua kesalahannya dengan membantu Jess menyelamatkan Caroline. Jess pun lantas membantu Fred untuk berdiri dan langsung menyelam ke laut untuk menyelamatkan Caroline. Alhasil, Jess dan Fred pun berhasil mengeluarkan Caroline. Namun sial, Fred justru malah tersangkut di dalam mobil sampai tewas. Setelah berhasil keluar dari laut, Jess dan Caroline pun berjalan menuju ke jalanan, berniat mencari bantuan. Namun sangat sial, sesampainya mereka di pinggir jalan, tiba-tiba mereka pun akhirnya tewas, dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama.